1063 atau bisa juga sahabat Baladeka DM ke Instagram kami di @baladekaradio. Baik Pak Jamil, mungkin saya mau kembali menyapa Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jamil. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa nih? Saya dengan Anti Pak. Dulu udah An, pernah berdialog juga sama Bapak nih Bang. kawan Iya udah lama, udah sehat. 2021. Udah 100 tahun yang lalu Aduh, kali ya. Ah, udah lama banget ya. Bapak gimana kabarnya Pak Jamil, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Wati. Alhamdulillah baik. Ya Pak, hari ini kita akan berdialog bersama dan ini juga tadi sebelum kita mulai sudah ada pertanyaan yang masuk untuk Pak Jamil, tapi nanti kita baca Waduh, pertanyaannya Pak ya. Udah ada satu ya yang ya masuk siap nih. siap. Nah mungkin Ya ya. sebagai ini dulu Pak, sebagai awal mula pembukaan pagi hari ini Pak Jamil boleh menyapa sahabat Baladika terlebih dahulu Pak Jamil yang ada di rumah ataupun sahabat Baladika yang ada dimanapun nih Pak. Silakan sahabat sahabat Baladika nih Pak Jamil, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh sahabat Baladeka, salam sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Pak Jamil, kegiatannya akhir-akhir ini apa nih Pak Jamil, lagi sibuk apa nih Pak? Itu di DPRD Pak Jamil Komisi 1 lagi sibuk apa nih Pak? Ya, Komisi 1 akhir-akhir ini sedang mensikapi beberapa eh, bidang kerja ya, terutama yang kemarin kita rapat kerja itu tentang rencana revisi Perda tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang memang Perda itu harus diperluas dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Bekasi, sehingga kita berharap zakat ini juga di samping menjadi sarana ibadah buat umat Islam ya, di dalam membersihkan harta, juga kita berharap zakat mampu juga mengatasi permasalahan umat yang ada di Kabupaten Bekasi, misalnya kemiskinan, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor ekonomi, dan hal-hal lain yang tentu yang diatur oleh syariat ya, yang diatur oleh syariat, baik penerimaan, kemudian penyaluran dan lain-lain sebagainya. Jadi kita akan merubah Perda nomor kalau nggak salah nomor 2 tahun 2012 ya, lupa saya nama perdanya, tapi kita akan rencana rubah. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita sedang persiapkan walaupun pelaksanaan ya tahapan pemilu sudah berjalan. Kita juga dalam waktu dekat akan rapat dengan KPU dan juga Bawaslu, memang mitra kerja Komisi 1. Kita akan lihat sejauh mana persiapan KPU dan juga Bawaslu. Kemudian juga persiapan tentang pilkada, karena pasca pileg ya, pasca pemilu akan ada pilkada. Kita juga akan lihat tahapan persiapan KPU, dan setelah itu juga ada, kalau menurut rencana agenda akan ada pilkada serentak Di tahun ini Pak? di 2024 ya, kalau tidak ada mengalami kemunduran. Kita juga akan memanggil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kita ingin dorong dan bahkan sudah kita komunikasi bahwa pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2020 kemarin itu cukup menginspirasi buat kita. Kenapa? Karena pilkada dilakukan melalui mekanisme TPS di setiap RW. Jadi tidak dilakukan di satu tempat. Nah, kita lihat hasil evaluasi, pantauan dan juga pelaksanaan pilkades tahun 2020, hasilnya cukup maksimal dari segi keamanan, dari segi kecepatan, kemudian juga dari segi kemudahan bagi hak pilih untuk memilih melaksanakan pemilihan kepala desa, karena TPS-nya dekat, tempat pemungutan suaranya dekat. Jadi antusias, kemudian juga tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi. Maka kita akan dorong ya Bupati Bekasi untuk
menetapkan bahwa pilkada ke depan itu dilakukan per TPS atau melalui mekanisme TPS. Itu tentu kegiatan maraton yang akan dibahas oleh di Komisi 1. Kemudian saat ini di DPRD baru semalam kita melaksanakan paripurna nota Bupati Bekasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, ya, laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Kita baru saja membentuk pansus P2 APBD dalam rangka mencermati pengelolaan keuangan di Kabupaten Bekasi. Dan juga kita akan bahas Raperda tentang perubahan Badan Usaha Milik Daerah PDAM Tirta Bagasasi menjadi perusahaan umum daerah. Untuk apa? Supaya kemandirian PDAM terutama di dalam melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat ini tidak hanya mengandalkan dari kemampuan keuangan APBD, tetapi dia juga bisa menjadi sumber-sumber modal dari luar. Maka kita akan bahas peraturan daerahnya. Di samping itu juga satu lagi yang akan kita bahas yaitu mengenai desa wisata. Nanti kita akan punya satu desa tempat wisata, keasriannya, kemudian alaminya. Nanti kita akan tetapkan di Kabupaten Bekasi yaitu desa-desa wisata. Itu aja, Mbak. Itu aja tapi banyak, Pak. Banyak ya yang sedang dibahas sama DPRD Kabupaten Bekasi ini. Ada lebih dari 5 kalau saya catat tadi, Pak. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Bapak dan mungkin apa yang melatar belakangi hal-hal itu harus Perda itu harus dikeluarkan. Nah, mungkin saya mau tanya dulu sama Bapak dan mungkin Bapak juga bisa kasih tahu gitu ya ke pendengar Baladeka Radio. Sebenarnya Komisi 1 ini bidang tugasnya nih apa aja, Pak? Biar sahabat Baladeka juga tahu nih DPRD kita nih Komisi 1 nih apa sih bidang tugasnya gitu, Pak? Silakan Pak Jamil. Ya, bidang tugas Komisi 1 itu bidang pemerintahan dan keuangan. Pemerintahan itu ya tentu sekretaris daerah beserta bagian-bagian dari kesekretariatan daerah, kemudian juga sekretariat DPRD, ya, tentu pemerintahan itu termasuk camat, gitu ya, desa. Nah, keuangan tentu ya tadi keuangan itu Badan Pengelola Keuangan dan aset, ya, termasuk juga BUMD. Itu bidang kerjanya. Bidang tugas Komisi 1 jadi itu ya sahabat Baladeka, keuangan dan juga pemerintahan. Dan kalau pemerintahan sendiri secara umum itu ya banyak lagi gitu ya Pak ya, di dalamnya gitu banyak variabelnya lagi gitu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Jamil juga. Nah baik Pak, untuk ini Pak saya penasaran sama persiapan pemilu sendiri. Dari Bapak juga kan pasti sudah sempat diskusi sama mitranya, ada Bawaslu dan juga KPU. Nah untuk persiapan pemilu sendiri di Kabupaten Bekasi ini sudah sejauh mana Pak Jamil kalau dari penglihatan Pak Jamil dan juga rekan-rekan di Komisi 1? Iya, kalau pemilu itu sendiri kan pada kaedahnya itu kan biayanya dibiayai oleh negara. Nah, dibiayai oleh negara itu, pembiayaan negara itu, karena memang Bekasi juga penduduknya 3 juta lebih ya, hak pilih 2 juta, hampir 2.700.000 lebih hak pilihnya. Jadi cukup tinggi. Maka mobilitas teman-teman di KPU dan juga Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilu itu cukup padat ya mobilitasnya. Nah, sehingga pemerintah daerah juga perlu perhatian dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga dapat membantu dalam proses penguatan anggaran di dalam pelaksanaan pemilu. Nah ini artinya juga sedang kita coba bahas. Nah, tapi yang menjadi tanggung jawab kita, besar tanggung jawab itu adalah pilkada pembiayaannya, karena ini serentak nanti ada sharing anggaran dari provinsi. Karena apa? Provinsi juga kan pemilihan gubernur, wakil gubernur.
Nah, kabupaten pemilihan bupati wakil bupati. Ini dari segi pendanaan. Kemudian kalau tahapan pemilu sampai saat ini sekarang sudah masuk pada tahapan pencermatan bakal calon anggota DPRD. Jadi didaftarkan sudah, kemudian kemarin dari tanggal 26 Juni ya, sampai tanggal 9 Juli itu masa perbaikan. Ada berkas-berkas yang belum lengkap, misalnya persyaratan kesehatan, kemudian tidak dalam urusan hukum dari pengadilan gitu. Itu misalnya ada yang kurang-kurang, itu diperbaiki sampai tanggal 10 kemarin, tanggal 9-10 Juni. Dan sekarang sedang dilakukan pencermatan kembali oleh KPU. Pencermatan persyaratan yang telah diperbaiki. Itu, Mbak. Untuk calon-calon anggota legislatif ya Pak ya di Kabupaten Bekasi. Ya. Oh, oke. Ya. Oke. Calon Baik. anggota dewan. Pak, baik, ini ada titipan pertanyaan juga, mungkin sambil saya bacakan aja ya Pak Jamil ya. Oke. Terkait pemilu juga. Ini dari salah satu pendengar, ada Bang Fahrul. Baik itu pemilihan di daerah maupun di pusat, apa sih Pak langkah konkret yang sudah dilakukan sama ini ya, mungkin dari Pemkab Bekasi dan juga mungkin apa sih Bapak DPRD Kabupaten Bekasi sebagai pengawasnya gini Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bekasi untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Nah, mungkin saya juga mau minta tipsnya nih dari Pak Jamil untuk masyarakat Kabupaten Bekasi biar bisa menjadi pemilih yang cerdas nanti di pemilu dan juga pilkada mendatang Pak. Iya, kita ini kan hidup bernegara ya. Hidup bernegara tentu diatur dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pemilu ini juga kan diatur hak-hak konstitusional masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menentukan kalau dalam pemilu kali ini kan anggota DPRD Kabupaten Kota, anggota DPRD Provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD, dan juga Presiden dan Wakil Presiden. Nah, ini hak konstitusi. Jadi ini menjadi bagian penting, diakui atau tidak diakui, bahwa proses bernegara kita itu melibatkan, ya kalau di kabupaten itu anggota DPRD dan pemerintah daerah. Kalau di provinsi anggota DPD provinsi dan pemerintah daerah provinsi. Kemudian kalau DPR RI anggota DPR RI, anggota DPD dan juga presiden. Kan gitu, kementerian dan sebagainya. Ini kan proses yang memang dijalani, dan ini masyarakat bisa ikut andil menentukan para wakilnya, para anggota legislatifnya untuk menyuarakan, melakukan fungsi-fungsi anggota DPRD, fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan, kalau di kabupaten itu fungsi legislasi, kemudian juga fungsi budgeting, karena di mana bupati dan juga leng-lengannya dalam mengusulkan anggaran itu harus dicermati oleh anggota DPRD. Apakah anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah itu berpihak kepada masyarakat dan kepentingan masyarakat, atau arahnya kemana? Nah, ini kan politik anggaran, dan yang bisa mencermati ini adalah anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian fungsi legislasi, maka harus dibuat perda tentang APBD. Nah, kalau nggak ada anggota legislasi ya nggak bisa berjalan pembangunan. Kenapa harus disahkan dua belah pihak, yaitu antara legislatif dan eksekutif. Nah, maka fungsi legislatifnya yaitu melalui pemilu. Maka cermati ya. Kemudian ada satu lagi fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan. Bagaimana bupati dan selaku kepala daerah dan juga seluruh komponennya melakukan kegiatan pembangunan yang sudah disepakati melalui APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Bagaimana juga pelayanan publik, bagaimana juga fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang sudah diatur oleh APBD, dijalankan atau enggak. Nah, ini kan fungsinya. Maka dari itu saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bekasi, yuk gunakan hak konstitusinya, hak demokrasinya di dalam melaksanakan pemilu. Jadi nggak boleh berdiam, nggak boleh
apa namanya, a priori terhadap politik, karena perjalanan berbangsa dan bernegara kita itu memang melalui jalur politik. Gitu. Jadi tentukan, cermati siapa yang pantas menjadi wakil rakyat, siapa yang pantas menjadi presiden, dan seterusnya. Dan harus dicermati. Masing-masing tingkatan ada, DPRD, kabupaten, kota, fungsinya adalah untuk pemerintah daerah kabupaten. Kemudian legislatif, calon legislatif dari provinsi fungsinya adalah untuk mengawal pembangunan di tingkat provinsi. Dan DPR untuk mengawal pembangunan di tingkat nasional. Jadi yuk kita semangat dengan penuh gembira dan dengan penuh sukacita, hindari perpecahan, karena kita lakukan saja politik santai, politik gembira, politik santun tanpa gaduh, karena tujuan politik itu bukan perpecahan, bukan ribut. Tujuan politik adalah memperjuangkan kemanfaatan buat masyarakat. Itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Jamil. Mudah-mudahan terjawab Bang Fahrul ya untuk pertanyaannya tadi. Ya memang kita harus jadi pemilih gitu ya Pak, menggunakan hak konstitusi kita dengan baik dan benar. Nah nanti bisa kita review juga nih calon-calon di Kabupaten Bekasi seperti apa gitu ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri ada bocoran nggak sih Pak? Maksudnya calon-calon untuk di Kabupaten Bekasi ini, entah itu dari legislatifnya atau mungkin calon bupati dan wakil bupatinya, seperti apa sih Pak sosok yang memang dibutuhkan masyarakat? Ini kan Bapak juga sebagai wakil dari masyarakat Kabupaten Bekasi, sebenarnya sosok pemimpin atau mungkin ya wakil gitu kan seperti Bapak sekarang di Kabupaten Bekasi itu yang dibutuhkan sama masyarakat ini seperti apa gitu Pak sosoknya? Iya. Kan jadi ini makan jadinya jeruk makan jeruk gitu kan. Ya. Karena saya juga ya sekarang sebagai anggota DPRD, insya Allah juga akan kembali mencalonkan di 2024 ya. Jadi gini sebetulnya, dari pengalaman yang sudah saya jalani di 3 periode ini kan, 3 periode, bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap sosok anggota legislasi adalah tadi anggota legislatif yang mau mendengar, mau melihat, kemudian juga mau menjembatani. Jadi bukan cuma datang, duduk, pulang, gitu. Bukan. Maka juga anggota legislatif wajib mengetahui apa wilayah dapilnya, tahu, ya harus tahu, sehingga misalnya satu desa dia harus tahu juga kebutuhan desa itu apa sih, fasilitas apa aja sih yang belum ada, ya sampai ke pelosok-pelosok, ke salurannya, ke jalannya, kemudian juga fasilitas pelayanan umum misalnya di wilayah itu apa aja sih, bagaimana pelayanan terhadap administrasi kependudukan, bagaimana pelayanan kecamatan, bagaimana pelayanan desa dan lain sebagainya. Nah itu kan harus dipahami. Sehingga kalau anggota DPR tidak memahami apa yang menjadi permasalahan di dapilnya masing-masing, terus apa yang mau disuarakan, apa yang mau diperjuangkan, kan gitu. Maka ya masyarakat silakan, masyarakat ini diberikan keleluasaan seluas-luasnya. Ya silakan saja diuji. Calon anggota DPRD-nya kira-kira sejauh mana memahami permasalahan yang ada. Silakan diuji. Terus kemampuan dia di dalam mencermati segala permasalahan yang ada, baik dari mencari solusi, kemudian juga merencanakan sesuatu perbaikan, itu sejauh mana. Kemudian ya aplikasi perjuangannya, baik di parlemen maupun di masyarakat, juga harus dicermati oleh masyarakat. Sejauh mana, jangan nanti milihnya itu tutup mata gitu, siapa aja dicoblos, kemudian mohon maaf tanpa bermaksud apapun, hanya yang memberikan uang yang dicoblos, tapi nggak pernah dipikirkan orang yang memberikan uang itu kemudian dicoblos, kira-kira dari kepribadiannya punya nggak
dasar-dasar perjuangan yang nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi hindari politik-politik seperti itu, karena apa? Anggota DPRD terpilih itu ditugaskan oleh masyarakat, para konstituennya, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, kemudian juga fasilitas-fasilitas lain, bukan terpilih menjadi anggota, punya jabatan anggota DPRD, kemudian dapat fasilitas dari pemerintah, hanya itu, bukan itu. Ya, bukan itu. Maka harus dicermati betul. Jangan karena uang orang itu dipilih. Kemudian nanti mau ngapain di DPRD? Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Jamil yang bisa mendengar ya. Intinya sih yang bisa mendengar dan melihat kondisi di masyarakat nih, sahabat Baladika. Baik Pak, beralih dari pemilu, saya juga tadi tertarik sama pembahasan Bapak soal desa wisata. Karena selama ini yang masyarakat umum tahu gitu Pak, untuk wisata di Kabupaten Bekasi itu ya nggak ada apa-apa gitu di Kabupaten Bekasi gitu Pak. Secara umum gitu ya, masyarakat misalnya saya main ke tempat teman saya gitu di Bogor atau di mana, emang Bekasi ada apa sih kayak gitu kan Pak, suka digituin kan Pak ya. Nah makanya ini mungkin untuk desa wisata di Kabupaten Bekasi, sebenarnya potensi wisata apa aja sih Pak yang dipunyai atau dimiliki sama Kabupaten Bekasi ini Pak? Ya, dalam ini Raperda ya, masih dalam proses pembahasan ya. Jadi apapun masyarakat, ya saya sekaligus informasikan, masyarakat mau memberikan masukan, pendapat, apapun sampaikan saja ke DPRD, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang tujuannya tadi memberikan pengayaan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan kita bahas dan akan kita tetapkan nanti. Ya, tujuannya adalah tadi bahwa sejarah Kabupaten Bekasi kan nggak bisa lepas juga dari sejarah agraris ya, pertanian ya, sebelum dunia industri masuk. Namun karena perkembangan zaman, akhirnya sekarang aslinya Bekasi ini sudah mulai terkikis. Aslinya Bekasi pertanian. Nah, kalau dulu saluran-saluran kali-kali itu jernih, bisa dibuat mandi. Kalau sekarang kan jangan lagi manusia gitu ya, jangan lagi buat mandi, kita jalan aja udah rasanya gatel gitu kan. Nah, ini kan perlu pemikiran bersama, kemudian juga perlu tekad bersama ya. Pemerintah daerah, lembaga legislasi, pemerintah daerah juga harus menyadari betul bahwa apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan merupakan kebijakan publik. Ini harus dipikirkan dampaknya dari keputusan itu apa ke depannya. 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun ke depan itu dampaknya apa. Nah, saya juga berpesan kepada teman-teman di ASN bahwa jabatan yang kita lakukan sekarang itu adalah bukan jabatan hanya sekedar mencari nafkah, mencari jabatan. Betul, karena kita hidup juga kan perlu nafkah ya Pak. Betul, Pak. Buat keluarga, perlu rezeki dan lain sebagainya. Tetapi juga harus dipikirkan bahwa kita dalam melaksanakan tugas itu ada amanah. Kan ada sumpah janji, sumpah jabatan. Amanah itu untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Jadi ketika semua didasari pada proses itu, insya Allah semua bekerja sesuai dengan harapan kita bersama, menjaga Kabupaten Bekasi, alamnya kita jaga, kemudian juga tujuan kehidupan masyarakatnya juga kita jaga. Nah, maka desa wisata ini salah satunya adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi fungsi wilayah kita ini tadi. Nanti di sana itu kurang lebih beginilah, tapi kan ada proses pembahasan. Kurang lebih di sana nanti tidak boleh ada pembangunan pabrik misalnya gitu. Nah, alamnya dibuat seperti itu, apa adanya, tinggal dijadikan diperbaiki, dipercantik menjadi tempat wisata alam. Kebanyakan sih wisata alam. Desa itu asli lah gitu. Iya betul. Dan itu emang lagi dibahas untuk di Raperda ya Pak ya?
Ya, baru baru dibentuk anggota panitia khusus. Oke, jadi memang emang sih Pak, saya juga apresiasi juga nih untuk bapak-bapak gitu ya dan juga rekan-rekan lainnya di DPRD untuk desa wisata di Kabupaten Bekasi ini. Mudah-mudahan sih nanti hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan sama masyarakat dan juga pastinya dari DPRD Kabupaten Bekasinya sendiri gitu Pak. Ya, Baik Pak. Nah kalau tadi Pak untuk yang perubahan dari PDAM itu Pak ya, ini juga masyarakat kayaknya perlu tahu nih karena PDAM juga kan ya ini kan sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari gitu kan, masalah air gitu. Nah ini untuk perubahan dari BUMD ya berarti Pak, mungkin boleh dijelaskan lagi ke kami Pak untuk PDAM-nya ini. ya. Jadi gini Mbak, selama ini modal dasar PDAM itu kan hanya dari penyertaan modal pemerintah daerah. Sementara beban tanggung jawab Pemda juga terhadap pembangunan Kabupaten Bekasi itu kan cukup berat. Kenapa? Karena misalnya masih banyak gedung-gedung sekolah yang rusak, kemudian juga puskesmas yang belum memadai, kemudian jalan antar kecamatan juga belum tuntas, belum lagi pemeliharaan dan sebagainya. Sementara pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan air bersih ini bahkan nggak bisa dikesampingkan. Iya betul Pak. Nah, selama ini permodalan itu hanya mengandalkan dari penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM. Nah, kenapa PDAM tidak bisa mencari modal dari luar? Karena tadi peraturan perundang-undangannya, peraturan daerahnya. Nah, maka akan kita rubah menjadi perusahaan umum. Kalau ini kan perusahaan daerah, perusahaan umum, sehingga nanti di pasal-pasal itu kita rubah lagi bahwa PDAM Tirta Bagasa Perumda PDAM itu nanti diperbolehkan mencari permodalan, sumber-sumber modal di luar penyertaan modal pemerintah. Nah, dan saya hasil diskusi konon katanya ini bahkan sudah ada investor yang akan memberikan mensupport lah pergerakan PDAM gitu. Di samping itu bahwa PDAM kita ini punya sejarah panjang. Sejarah panjangnya apa? Ini satu-satunya kabupaten kota di 27 kabupaten kota di Jawa Barat yang masih badan usaha milik daerah PDAM itu belum Perumda itu hanya Bekasi. Selebihnya sudah Perumda semua. Kenapa? Kita terkendala kenapa? Dulu Kabupaten Bekasi sebelum dimekarkan ada kota Bekasi kan jadi satu. Jadi satu. Nah, ketika kota Bekasi berdiri sendiri, maka Perda tentang PDAM Tirta Bagasi itu jadi milik dua daerah, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sementara Kota Bekasi sudah punya sendiri, yaitu PDAM Tirta Bagasi kalau nggak salah. Dia udah punya sendiri, sementara kita masih diikat juga dengan perjanjian dengan mereka. Nah, alhamdulillah kemarin Pak PJ Dani Ramdan menggenjot itu, walaupun dimulainya perubahan itu dimulai dari sejak lama ya, dari sejarah sebelum Bu Neneng juga sudah diajukan pemisahan, kemudian Bu Neneng, kemudian ada Pak Eka, kemudian ada Pak Marzuki ya, itu upaya-upaya. Nah kemarin digerak cepat ya, digercep gitu oleh Pak PJ, alhamdulillah sudah dilakukan pemisahan. Nah baru kita, karena sudah milik kita sendiri PDAM Tirta Bagasi, baru kita beranjak kepada perubahan Perda tentang BUMD menjadi Perumda. Nah, sehingga nanti pelayanan bisa lebih maksimal, sumber permodalan bisa maksimal gitu.
Ya. Amin. Baik. Terima kasih Pak Jamil atas informasinya. Itu ya sahabat Balaika, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Jamil. Dan Pak, karena ini waktunya juga sudah mepet, saya mungkin mau satu ini deh Pak, satu permintaan terakhir dari saya nih Pak, untuk Pak Jamil memberikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, apapun itu pesannya secara umum untuk kita semua Pak. Silakan Pak Jamil. Ya, saya sih berharap begini ya, kita kan hidup bermasyarakat, kita hidup berdampingan. Tentu dalam kehidupan ini kan nggak bisa manusia itu hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain, baik dari hubungan emosional pribadi, kemudian juga hubungan-hubungan pemerintahan, hubungan-hubungan tentang struktur-struktur yang lainnya, organisasi-organisasi di masyarakat, mulai dari KRT-an, mulai ke RW-an dan sebagainya. Maka yuk saya mengajak ya, kita jangan cuma ngelihat pekerjaan orang lain. Oh ini dia begini, jelekin begini. Kita mulai dari diri kita. Untuk melakukan kebaikan itu mulailah dari diri kita. Jangan cuma kita bisa nyalain orang. Oh itu dia Ngeluh salah, ya, ini Pak. salah. Sementara kita juga ya, contoh misalnya yang mudah saja, sampah saja misalnya. Oke lah, pemerintah daerah belum mampu mengelola sampah. Tetapi kan enggak juga masyarakat membuang sampah sembarangan. Ke kali dia buang sampah. Kemudian ada Bapak mohon maaf, itu kayaknya pencet mute Pak. ya gitu Mbak. Jadi yuk kita mulai dari diri kita. Jangan buang sampah. Atau kalau ada kotoran di jalan juga kita wajib juga ambil. Kita jadi udahlah, capek kita saling menyalahkan, capek. Sementara sebetulnya kita sendiri juga salah. Dengan kita tidak peduli terhadap kebersihan, kita juga salah sebetulnya. Ya, maka jangan hanya menyalahkan orang lain. Yuk mulai dari kita. Saya yakin dan percaya, kalau semua kita mulai dari diri kita, kemudian saling mengingatkan ketidaksempurnaan, insya Allah, ya kalau sempurna mah hanya milik Allah ya, kita mah hanya manusia. Tetapi paling tidak kita bisa hidup saling menghormati, sehingga masing-masing kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kan kehidupan kita tanggung jawabnya kalau bukan hanya urusan dunia, urusan setelah dunia juga kan harus dipertanggungjawabkan. Itu Mbak. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Jamil pesannya, dan juga tadi banyak sekali informasi yang sudah Bapak sampaikan terkait Kabupaten Bekasi, keadaannya seperti apa dan apa saja yang sedang diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak Pak Jamil atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga Pak Jamil sehat selalu, sukses selalu Pak Jamil. Ini luar biasa, backgroundnya keren Pak. Backgroundnya keren Pak Jamil. Mudah-mudahan sehat selalu. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi secara langsung ya Pak ya. Karena saya belum sempat nih ketemu langsung sama Pak Jamil. Kayaknya enak juga nih ngobrol langsung ya. Terima kasih Pak Jamil, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, kita cepat ketemu lagi dan sukses pastinya untuk seluruh kegiatan Pak Jamil. Terima kasih banyak Pak Jamil. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam.